Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Wahyu Dava Saputra dan selamat siang teman-teman semua. Nah, di sesi kali ini gue bakalan mereview buku yang berjudul Atomic Habits, karena di sini udah kelihatan kan bukunya. Jadi yaitu Atomic Habits itu dari karyanya James Clear. Nah, James Clear ini seorang tokoh, yaitu ahli kebiasaan, dalam bidang kebiasaan. Dan memang di dalam setiap kebiasaan itu ada baik dan buruknya. Contoh, ketika kita sebagai anak muda kan pastinya banyak banget pasti rebahan, terus tiduran ya, walaupun emang lagi banyak tugas gitu. Dan gue sendiri merasakan hal itu. Dan gue di sini akan meringkas dari seluruh buku ini yang tebalnya 389 halaman. Itu akan gue ringkas jadi 4 poin penting, yaitu fast. Apa itu fast? Pakai V ya. Fast itu visible, A-nya attractive, terus S-nya simple, dan S-nya lagi satisfy. Nah, dimulai dari visible. Nah, visible itu menjadikannya terlihat. Nah, jadi contoh semisal lu pengen hidup sehat gitu, dengan pengen menciptakan habit olahraga setiap pagi. Nah, dari sini awalnya itu adalah niat. Nah, jadi dalam kata niat ini kita bentuk ulang lagi dalam pola pikir kita buat bisa ngelakuin itu. Kan menjadikan yang terlihat itu agar gampang gitu dilakuin. Nah, niatnya adalah yang pertama itu kita kapan nih mau olahraga, atau besok pagi. Tentukan dulu kita mau olahraga di besok pagi jam 6 ya, tempatnya di lapangan. Nah, itu contoh niat yang detail. Kalau yang bukan detail tuh, oh besok gue mau olahraga pagi lah. Jadi ya udah, nanti bakal nggak gampang dilakuin men. Karena ada aja pasti kita hambatan, entah kita lupa atau memang ketika bangun tidur lagi gitu. Nah, itu salah satu contoh tekniknya. Nah, yang kedua itu dia menggabungkan atau menjodohkan gitu antara kebiasaan yang memang sudah ada dengan kebiasaan yang pengen kita bentuk. Nah, contoh semisal lo itu setiap bangun tidur pastinya adalah buka HP. Contoh semisal gue gitu. Nah, gue dulu memang kayak habis bangun tidur itu langsung buka HP. Nah, itu kan kebiasaan yang buruk kan. Nah, ya dalam kebiasaan buruk kan gue pengen dapetin kebiasaan baik dengan cara menggabungkan kebiasaan buruk dan baiknya. Misalnya kebiasaan gue setiap pagi itu buka HP. Nah, setelah buka HP, gue akan minum segelas air putih. Nah, misalnya kayak gitu. Kan gue memang kadang jarang juga setiap lagi habis bangun tidur itu jarang minum. Karena ya itu kadang membuat gue sakit kencing gitu men. Nah, itulah yang menyebabkan gue tuh kadang sakit kencing, karena gue setiap pagi tuh main HP aja, habis itu tidur lagi sampai siang baru minum air putih. Nah, makanya gue membuat kebiasaan yang seperti itu. Terus yang kedua itu setelah visi atau menjadikannya menarik. Nah, James Clear sendiri itu membuat quotes yang mengatakan bahwa what is immediately rewarded is repeated, dan what is immediately punished is avoided. Jadi artinya di sini apa yang kita bisa langsung merasakan kenikmatannya itu bakalan langsung kita ulang terus, dan sebaliknya apa yang kita rasakan hukumannya atau kita langsung rasakan kesakitannya itu bakal kita hindarin. Jadi contoh di sini ketika gua ingin belajar gitu, mempersiapkan SBMPTN ke depannya, itu gue kadang malas banget, asli malas banget. Karena itu kan memang ada ya pikiran gue kayak udahlah masih jauh, kata gue udah masih jauh, malas lah, nanti besok lagi aja lah. Kan karena gue sering menunda, dan akhirnya gue ketemu dan pengen nerapin Atomic Habits ini. Jadi di Atomic Habits sendiri gue itu menerapkan dengan sebuah challenge, dimana challenge ini itu sesuai dengan punishment dan rewarding. Nah, gue di sini buat challenge ketika gue nggak belajar pada hari Senin misalnya,
itu gue langsung kena punishment gue pull up misalnya 2 kali. Nah ketika gue bisa mengerjakan atau belajar pada hari Senin, itu gue malamnya atau siangnya atau sorenya itu gue bisa apa yang pengen gue inginkan gitu. Misalnya gue suka dengan nonton film, nah reward gue itu nonton film gitu. Jadi itu memang bener-bener efektif sih ketika gue pengen belajar gitu untuk mempersiapkan SBMPTN. Nah itu yang menjadikannya menarik. Nah selanjutnya itu menjadikannya mudah. Nah menjadikannya mudah ini itu kita mengurangi energi untuk melakukan hal-hal kebiasaan tersebut. Jadi ketika gue sendiri gitu ingin menciptakan atau membentuk sebuah habit baca buku setiap hari, setiap hari ya, dari sini gue menerapkan sebuah tatanan dari Atomic Habits ini, dari akumulasi yang memang itu sendiri ngaruh buat gue dalam sehari konsisten terus. Nah yaitu ketika gue bangun tidur itu kan pengennya gue baca buku langsung. Jadi bukunya itu, buku Atomic Habits ini gue taruh di sebelah kasur gue. Jadi gue bisa tuh ketika bangun tidur, gue ngeliat buku Atomic Habits. Iya, gue kan pengen belajar gitu, belajar lebih dalam lagi, belajar lebih konsisten lagi di Atomic Habits ini. Jadi itu sangat ngaruh banget kalau misalnya dengan contoh-contoh hal lainnya gitu kan, yang lu bisa pikirin sendiri, menjadikannya mudah ketika kalau gue pengen baca buku yang konsisten itu. Jadinya gue menaruh buku di sebelah kasur gue, dan gue memang baca buku terus setiap bangun tidur atau sebelum tidur juga. Nah lanjut lagi ketika yang 4 poin terakhir, yaitu satisfy atau menjadikannya memuaskan. Nah di sini gue akan ngasih contoh kepada kalian semua teman-teman. Itu ketika gue memang bener-bener di hari itu nggak ada kegiatan. Nah gue pengen menciptakan hal-hal kebiasaan untuk bisa merencanakan untuk besok pagi gue ngapain nih gitu. Jadi di sini gue menciptakan kebiasaan to do list. Nah dalam kebiasaan to do list itu gue merencanakan. Nah setiap pagi contoh misalnya gue ingin baca buku di jam 8. Nah di jam 8 ketika gue udah membuat to do list itu dengan rentetan jam-jamnya, terus ketika gue ngelakuin ini apa, dengan persis seperti punishment dan rewarding itu. Jadi ketika gue selesai membaca buku ini, ya kan, gue bakal langsung checklist atau bisa disebut pantau kebiasaan. Nah dalam tanggalan ini contohnya, ini gue setiap udah baca buku gue bakal langsung silang. Nah dalam pas gue nyilang ini atau checklist itu, gue dapet sensasi tersendiri gitu, walaupun ya cuma kecil gitu. Ya setidaknya ada hal yang memang kita bisa nikmatin walaupun itu kecil. Itu ngaruh banget sih buat kebiasaan yang pengen lu bangun. Contohnya yang 4 poin tadi kan, yang udah gue kasih contoh. Dan itu bisa diterapkan ya pada teman-teman semua yang pengen menciptakan kebiasaan baru yang baik dan benar gitu, yang pengen, yang sesuai dengan jalannya, dengan target-target yang pengen kalian tuju gitu. Jadi kebiasaan itu ngaruh banget, karena kata James Clear itu, kebiasaan kecil dan konsisten itu bakalan ngaruh di tahun ke depan. Ya peningkatannya walaupun sehari sekali itu bakal ngaruh banget ketika sudah tahun yang akan datang gitu, atau 1 tahun yang akan datang, 2 tahun atau 3 tahun yang lainnya. Nah dari sini kita dapat simpulkan bahwa kebiasaan baik itu benar-benar sangat berpengaruh banget buat kehidupan, apalagi buat kita sebagai pengen gitu ya, pelajar yang baik gitu, agar mendapatkan identitas dari teman-teman semua, menjadi yang disiplin, anak yang rajin gitu kan. Nah di situ kan kayak ada value tersendiri ketika kita membuat dan membangun kebiasaan yang baik. Jadi mungkin itu saja yang bakal gue sampaikan tadi gitu. Dan semoga dapat dimengerti, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan kata yang memang gue masih agak bertele-tele. Mohon dimaklumi ya teman-teman, soalnya gue baru belajar gitu dan pengen nguasain ilmu public speaking.
Nah dari sini kan gue bisa tuh memperbanyak jam terbang. Oh ya, walaupun ya seminggu sekali atau berapa minggu sekali gitu gue bakal upload video tuh, mungkin nanti sehari sekali gitu ya, buat sharing-sharing entah review buku, referensi buku lainnya gitu. Jadi terima kasih teman-teman, jalani hidup di zona kehidupan lo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.